White Tiger adalah film era Perang Dunia Kedua yang dirilis pada tahun 2012, berdasarkan novel dengan judul yang sama, karya penulis Rusia Sergei Lukyanenko. Pada front timur Perang Dunia Kedua, musim panas tahun 1943 di front Soviet telah banyak berjatuhan korban dari kedua belah pihak Soviet maupun Jerman. Di sebuah tank Soviet yang terbakar ditembak oleh Jerman, ditemukan seorang awak tank yang hangus dan mengalami luka bakar 90%, namun ajaib kru tank itu masih hidup, dan membuat takjub dokter yang merawatnya. Setelah kembali pulih, awak tank tersebut mengalami amnesia retrograd, sehingga dia tidak tahu siapa dirinya, akan tetapi masih menguasai semua keahliannya di bidang kendaraan tempur. Oleh komandan Soviet dia diberi nama Ivan Naidenov dari bahasa Rusia yang artinya ditemukan. Oleh pimpinan pertempuran Soviet, Ivan dikembalikan ke medan tugas dan bergabung dengan unit tank dengan pangkat junior letnan. Letnan Ivan Naidenov memiliki kemampuan tambahan dan yakin dia dapat berkomunikasi dengan tank seolah-olah mereka adalah manusia. Cerita tentang tank Jerman yang misterius santer di kalangan prajurit Soviet dan terkenal dengan sebutan macan putih, karena tank itu berwarna putih dan menghilang di keremangan kabut asap putih. Pihak komandan Soviet terobsesi untuk melacak dan menghancurkan tank Nazi yang misterius dan tak terkalahkan itu. Dari informasi intelijen pertempuran dan analisa Letnan Ivan bahwa tank macan putih saat ini menunggu di dekat hutan di mana Soviet menderita kerugian pasukan tank yang cukup besar. Namun pimpinan Soviet sempat ragu dan bingung dengan keterangan Letnan Ivan, karena di belakang hutan terdapat tanah rawa yang menurut mereka tidak mungkin dilalui oleh tank. Para komandan Soviet percaya bahwa macan itu tenggelam ke dalam rawa di belakang hutan, tetapi Naidenov yakin bahwa masih ada di suatu tempat di dalam hutan. Untuk menghadapi tank macan putih, Soviet menyiapkan dan membangun tank yang lebih canggih versi upgrade dari tank T-3485 dengan lapis baja yang lebih tebal, mesin yang lebih kuat dan stabil. Untuk menembak akurat saat bergerak hanya membutuhkan 3 anggota awak yang terbaik dari yang terbaik dipilih untuk kru, yaitu Letnan Naidenov sebagai komandan tank, prajurit Kryuk sebagai pengemudi dan prajurit Berdiev sebagai pengisi amunisi. Letnan Ivan Naidenov mendapat perintah untuk menghancurkan si macan putih. Dia menggunakan taktik menunggu atau ambush di jalur yang diperkirakan dilewati tank macan putih. Mereka menyembunyikan tanknya di lubang yang digali di hutan dan menutupinya dengan cabang pohon dan menggunakan tank T-34 lain untuk memancing macan putih keluar dari persembunyiannya agar masuk killing ground. Si macan putih akhirnya muncul secara perlahan dan berhasil menembak T-34 Soviet lainnya dan juga berhasil mengenai tank Naidenov dengan tembakan dari belakang dan jarak dekat, tetapi hanya menimbulkan kerusakan kecil sebelum mundur kembali ke hutan secara misterius. Naidenov sangat mempercayai mitos Dewa Tank dan Letnan Ivan berpikir bahwa Dewa Tank ingin dia menghancurkan macan putih. Dia percaya inilah penyebabnya mengapa ia bisa memahami tank dan mengapa dia selamat dari pertempurannya. Dia juga berpikir bahwa ketika peluru ditembakkan ke arahnya, tank itu sendiri memperingatkannya tentang bahaya yang datang dan dia menghindarinya. Naidenov yakin bahwa tank musuh tidak berawak adalah hantu perang. Setelah kehancuran dan kegagalan strategi ambush yang direncanakan oleh pasukan Soviet, pihak Soviet merencanakan untuk aksi serangan balasan secara besar-besaran dan mengerahkan unit batalion tank dan artileri medan secara frontal. Setelah tembakan artileri ke arah persembunyian macan putih, pasukan tank maju dengan formasi tempur, namun pasukan tank Soviet dan tank Letnan Ivan benar-benar dibuat kewalahan oleh macan putih, yang mampu menembak lebih cepat dan lebih akurat daripada yang mampu dilakukan oleh awak manusia manapun. Si macan putih dapat menghancurkan tank Soviet dengan setiap tembakan. Hampir keseluruhan armada tank Soviet hancur oleh macan putih. Selanjutnya si macan putih kembali mundur untuk bersembunyi di dalam hutan, namun tetap dikejar oleh tank Letnan Naidenov. Hingga akhirnya Letnan Naidenov tiba di suatu desa kosong yang mencurigakan. Firasat Letnan Ivan dapat mendeteksi suatu rumah yang digunakan bersembunyi oleh tank macan putih. Tank 34 Naidenov menembak lebih dahulu rumah itu dan berhasil menghancurkan tank yang bersembunyi di gudang, namun bukan macan putih tapi tank T-4 Jerman. Dari sisi lain tiba-tiba macan putih muncul dan berhadap-hadapan dengan tank Letnan Ivan. Terjadi pertempuran frontal yang menyebabkan tertembaknya macan putih oleh tank Naidenov dengan menonaktifkan turret milik macan putih. T-34 Naidenov mencoba dengan tembakan jarak lebih dekat, tetapi saat bermanuver, laras kanon T-34 Naidenov tertutup dan tersangkut lumpur di dalamnya.
Naidenov tidak menyadari ada lumpur yang menyumbat laras kanon T-34, sehingga ketika tank Naidenov akan menembak dan menghabisi macan putih yang terbakar, laras kanon T-34 Naidenov meledak dan terbelah. T-34 Naidenov tidak berhasil menghancurkan secara total macan putih dan membiarkan macan putih mundur dengan aman dan tetap menjadi misteri sampai perang berakhir. Setelah pertempuran Berlin dan penyerahan tanpa syarat Nazi Jerman pada Mei tahun 1945, Komandan Fedotov bertemu Naidenov di lapangan dan mencoba meyakinkannya untuk pulang, dengan mengatakan bahwa perang telah berakhir.